Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba saya tanya, masih semangat? Ya, coba kalau saya tanya mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku, gitu ya. Nah, kalau mana suaramu, ini suaraku, ha ha ha, gitu. Siap? Oke, mana semangatmu? Belum. Ya, mana semangatmu? Nah, mana suaramu? Sudah gosok gigi atau belum tadi? Sudah, alhamdulillah ya. Baik anak-anak semuanya. Baik ya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Haja Sriati selaku Kepala MTS Nurul Islam Kota Kediri, kepada Bapak Ibu Guru, terus juga siswa-siswi MTS Nurul Islam Kota Kediri yang saya banggakan ya. Kita untuk yang kelas 8 dan kelas 9 kita lama tak bertemu gitu. Nah, kira-kira kangen apa enggak? Kangen. Begitupun juga dengan saya. Wah, saya kangen dan rindu sekali dengan kalian. Ya, kebetulan kemarin Pak Burhan itu WA hubungi saya, Pak, ngisi Isra Mi'raj di MTS Nurul Islam kersa napa mboten. Kalau saya disuruh ngaji saya enggak mau, saya gitu kan. Tapi kalau untuk memotivasi anak-anak saya bisa, saya gitu kan. Ya wis lah ngono diisi motivasi, loh enggak apa-apa. Oke kalau begitu. Nah, maka dari itu Jumat hari ini Jumat terakhir di bulan Rajab, Jumat yang sangat luar biasa sekali, saya sempatkan hadir di MTS Nurul Islam ini. Nah. Ya, perlu diketahui juga ya, saya bisa di depan kalian seperti ini juga karena MTS Nurul Islam ya. Jadi saya bisa di depan kalian ini juga karena di MTS Nurul Islam. Nah, karena saya bisa ngomong, bisa ngajar awalnya juga di MTS Nurul Islam. Nah, ini ya. Jadi untuk hari ini spesial untuk kalian semuanya, rasa cinta dariku untukmu. Was. Ya, baik anak-anak semuanya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang sangat luar biasa ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita ini dianggap sebagai umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya masuk ke inti dari Isra Mi'raj ya toh. Nah, sekarang saya tanya, karena ini kan semuanya remaja awal kalau tidak salah ya. Nah, ini karena apa? Kalian ini dikatakan saat ini dikatakan sebagai remaja, ya Pak ndak? Ya, iki gambarmu koyo ngene iki ora aja. Nah, kira-kira ya toh, kira-kira. Lah aku delok gambar fotomu engko soalnya saya ndak punya, makanya saya cari gambar animasi saja. Ini kan kalau ndak salah juga kayak anak MTS toh. Ya, nah kalian ini sebagai anak remaja, ya, sampean lahirnya tahun berapa? 2000, ada yang 2009, ada yang 2010. Kira-kira masuk di sini apa enggak? Masuk ya, masuk. Berarti kalian ini dikatakan sebagai generasi apa? Ya, Gen Z, wah, generasi Z, ya toh? Atau bisa dikatakan dengan generasi strawberry. Nah, ya toh. Strawberry itu warnanya apa kebanyakan anak-anak? Merah. Ya toh. Warna yang menarik. Ya. Seolah-olah orang yang melihat itu ingin memetiknya. Nah, buah stroberi itu buah yang sangat menarik. Tapi ada tapinya, gampang
gampang busuk. Nah itu. Ya, kalian ini sebagai generasi Z, generasi Z apa Z, wis pokoknya kuwi, ya toh. Nah, itu adalah generasi di mana kalian ini yang apa? Rasa ingin tahunya tinggi, ya toh. Penasarannya juga tinggi, ingin mencoba pun juga tinggi, tidak mau ketinggalan. Tapi yang menjadi tapinya adalah dikhawatirkan kalian ini mudah terpengaruh. Ya. Kalau generasi dulu dengan generasi sekarang sudah beda, anak-anak. Bedanya apa? Kalau orang zaman dulu tidak ada HP, ya, kalau disuruh belajar mereka fokus untuk belajar. Tapi kalau sekarang, nah kira-kira buka HP dibanding dengan bukunya, kira-kira kebanyakan mana? Ya jujur ya ini ya, jujur kebanyakan HP-nya. Nah ini karena itulah ya, karena HP itu tergantung kepada pemiliknya. Nah, digunakan untuk hal yang positif atau digunakan untuk hal negatif, terserah kalian. Ya, tapi sebisa mungkin harus digunakan untuk hal yang positif. Itu anak-anak. Ini waktunya sampai ingin pendek atau panjang? Ingin singkat atau lama? Pendek, singkat, ya wes. Oke. Ya saya request. Lalu gitu tak akhiri ya. Lah katanya ingin singkat, ingin pendek. Nah, tadi menurut jadwal saya dikasih waktu kurang lebihnya 45 menit. Insya Allah nanti saya maksimalkan, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Ya, baik anak-anak saya lanjut. Nah ini, kalian sebagai siswa, kalau saya boleh membagi, saya itu ada membagi dua. Yang pertama adalah siswa nyasar. Apa itu siswa nyasar? Siswa nyasar adalah tidak tahu tujuannya. Benar dari rumah berangkat ke sekolah, tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah ini, ya biasanya gitu ya. Nah jadi berangkat dari rumah pamit kepada orang tua, Pak, Bu, saya berangkat sekolah. Ya, tapi, nah ini. Di tengah perjalanan kadang ada godaan, entah dari temannya, entah dari dirinya sendiri. Nah ini namanya siswa nyasar. Makanya ini penunjuk arah antara sekolah, bolos atau tidak tahu. Nah ini, kalau dia tahu tujuannya ke sekolah berarti dia harus sampai ke sekolah. Kalau bolos ya berarti dia tidak sampai. Kalau tidak tahu kemana-mana berarti dia berangkat dari rumah, duduk di bangku kelas, ya toh. Nah, wes, gurune ngomong apa enggak tahu. Gurune nerangkan tugas dia juga enggak tahu. Malah tidur berarti dia tidak tahu tujuannya ke sekolah itu untuk apa. Nah, ini. Terus yang kedua, ada yang namanya siswa yang sadar. Siswa yang sadar itu siswa yang bagaimana? Dia tahu tujuannya sekolah itu untuk apa, belajar itu untuk apa, dia tahu. Nah di situ. Lah mudah-mudahan siswa di MTS Nurul Islam ini termasuk siswa yang semuanya sadar. Amin. Ya tahu. Yang sadar angkat tangan. Ya, saya yakin kalian ini anak yang sadar, ya toh. Kalau tidak sadar ya semaput toh Pak. Nah, ya toh. Nah, ini insya Allah sampean adalah anak-anak yang sadar. Mudah-mudahan nggih. Nah, ini. Kalian ketika pada waktu di rumah berangkat ke sekolah, ya, akhirnya menerima pendidikan dari Bapak Ibu guru, tadi juga disampaikan oleh beliaunya Ibu Haja Sriati bahwasanya siswa itu harus memiliki adab sesuai dengan temanya itu tadi, membangun pribadi yang taat dan beradab. Karena adab itu lebih utama dibanding ilmu. Ini Cang. Karena apa? Orang yang berilmu kalau dia tak beradab, akhirnya menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Kita harus mendahulukan adab dulu, memang itu. Supaya ketika pada waktu menerima ilmu, dia bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik.
Oke, kita lanjut sekarang anak-anak. Kalian ini anak-anak usia remaja, ada yang remaja awal, ada yang masuk. Nah, tentunya tidak lepas dari masalah. Oke, siapa yang di sini tidak punya masalah angkat tangan. Angkat tangan yang tidak punya masalah, baik masalah kecil, sedang atau berat. Nah, ini Pak Sodik saja di sini di depan ini juga punya masalah. Kabeh duwe masalah, Cak. Tapi tergantung masalahnya kecil, sedang atau besar. Kalau kalian yang biasanya masalah apa saja? Yang pertama adalah kalian masalah belajar ini. Bisa dihitung anak-anak, ketika pada waktu kalian di rumah, anak-anak yang sadar belajar di rumah dengan yang tidak, kira-kira banyak yang mana? Nah ini, ya toh, Bu, saya belajar dulu di kamar, ya toh, hadap ke meja, ya toh, hadap ke meja, kelihatannya buka buku tapi di atasnya HP. Ini kira-kira sing disinauni bukunya apa HP nih? Nah, sampai Dewi loh yang jawab, bukan saya. Nah, ini loh ya, masalah belajar. Entah itu masalah belajar di rumah atau belajar ketika pada waktu kalian di sekolah. Ya ini, enek sing gampang nyantol, enek sing rodok lemot dan sebagainya. Enek sing diterangi belas gak mlebu ya enek. Nah, itu berarti masalah. Yang berikutnya, kalau boleh saya membagi, nah ini kebanyakan juga ada masalah keluarga. Ya ini, entah itu dengan kalian dengan ibunya mungkin komunikasinya kurang, atau kalian dengan bapaknya komunikasinya kurang, atau kedua-duanya. Ya, ini. Kira-kira lah kalian di rumah itu kalau dimintai tolong orang tuanya lebih banyak melaksanakannya atau lebih banyak menolaknya? Dan apa? Kok aras-arasan? Iya. Nah, itu juga masalah. Akhirnya di rumah ada masalah, ketika pada waktu di rumah ada masalah, ketika pada waktu dibawa ke sekolah, anaknya akhirnya juga bermasalah. Iki, terus berikutnya, masalah apa lagi? Pergaulan. Mungkin ada yang sama temannya dijauhi. Wah, aku mau kancan karo kae. Ada yang seperti itu? Nah, bocah teko ora? Oh, dipoto. Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Apalagi jangan sampai terjadi kasus pembulian di MTS Nurul Islam ini. Jangan sampai terjadi itu. Paham nggih? Paham. Yang menjadi persoalan juga di kasus kalian itu kebanyakan yang pernah saya temui adalah masalah, nah iki lho, cinta. Ya, seusia kalian itu sebetulnya tidak boleh, ya toh, tidak boleh. Ya, sing duwe pacar angkat tangan. Sing duwe pacar angkat tangan. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, katanya Bu In semuanya ada. Nah, tapi meneng-menengan, iya tak? Nah, ini saya tahu kalian di sini kadang di luar juga apa? Ada, ya tak? Ada. Nah, ini loh, tak? Yang membuat kalian itu adalah generasi gegana juga. Gegana itu apa? Gelisah, galau, dan merana. Ya tak? Gelisah, galau, dan merana. Ketika pada waktu tidak di WA sama pacarnya, wes gelisah, khawatir. Kenapa ya? Hari ini tadi dianya tidak WA saya. Biasanya itu setiap hari tanya, lagi ngapain dan sebagainya. Kok hari ini tidak? Wah, ngono wis bingung ta. Dihubungi ternyata HP-nya ndak aktif. Bingung, gelisah usan. Kok gek-geke bocah wis karo kae lah. Ya apa ndak? Akhirnya tidak konsentrasi ini. Apa nah? Belajarnya tidak konsentrasi. Ya, saya yakin semuanya ada masalah, walaupun terlepas dari 4 masalah ini pasti ada. Ya,
Tapi yakinlah, sebuah permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Paham niki? Coba yang tidak punya masalah angkat tangan. Yang punya masalah angkat tangan. Oke, berarti sudah masalah ya. Baik. Loh, enggak tahu saya masalahnya apa, enggak tahu, ya toh? Nah, enggak tahu. Tapi biasanya kadang ketika pada waktu ini bukan kok promosi atau tidak. Ya, kadang saya bermain TikTok juga live TikTok. Nah, sing biasanya gabung di live TikTok saya itu siswa MTS Nurul Islam, alumni MTS Nurul Islam juga. Ya, tanya-tanya, Pak saya ada masalah loh. Ini bahkan ada alumni MTS Nurul Islam yang sekarang ini kuliah di sana. Mana? UIN Tulungagung. Alumni MTS Nurul Islam sekarang kuliah di UIN Tulungagung. Curhat lewat live TikTok. Walaupun lewat tulisan. Ya toh, Pak ini saya ada masalah gini gimana. Nah, walaupun saya tidak sekarang, maksudnya dianya sudah bukan menjadi siswa MTS Nurul Islam, tapi komunikasi tetap lanjut, saling curhat. Pak, ada masalah gini gimana? Yo, selaku guru BK, ya toh, guru BK bimbingan konseling yo kasih saran, ya harusnya gini. Nah ini. Tapi kebanyakan yang curhat ke saya itu biasanya masalah yang merah ini loh. Ya, itu masalah itu. Ya, kebanyakan. Tapi saya yakin semua punya masalah dan semua bisa menyelesaikannya. Ya, coba sekarang kalian saling bergandengan tangan. Coba gandeng sing wedok karo wedok, lanang karo lanang. Gak oleh lanang gandeng cewek wedok. Sekarang silahkan saling bergandengan tangan. Coba. Gandengan tangan gini loh. Gandengan tangan begini. Lah, wis. Ayo gandengan tangan. Engko lak ra gelem gandengan tak gandeng dhewe lho engko. Ayo. Ayo coba. Wis seperti itu. Sama kanan kirinya juga. Yang laki-laki juga begitu. Oke, paham ya? Nah, mari kita saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan, memberikan semangat dan motivasi kepada teman kita. Ya, coba. Nah, coba dengarkan lagu ini dan resapi lagu ini. Hidup tak selamanya indah. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada kalian tanpa juga memberikan solusinya juga. Yakini itu. Sesuai dengan firman Tuhan apa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Coba. Nah ini. Langit tidak selamanya cerah. Kadang mendung, kadang juga mau turun hujan. Ya toh? Nah, tapi yang namanya langit mendung atau hujan pasti ada waktunya. Badai pasti akan berlalu. Iki. Ya Pak. Nah, mungkin di antara kalian semuanya saat ini merasa sendiri, merasa tidak ada temannya, kalian merasa paling punya masalah sendiri. Padahal ada yang lebih banyak di luaran sana yang masalahnya lebih besar dari kalian. Ya Banda, Ina. Ya. Jangan menyerah anak-anak. Ya, semuanya saling apa? Berikan gandengan tangan itu, ya toh? Berikan motivasi kepada teman-teman kalian. Nah, semua masalah ada jalan keluarnya. Kita harus yakin. Ya, ini. Setiap luka pasti ada obatnya. Tidak ada luka yang tidak ada obatnya, tidak ada. Ya. Semua pasti ada jalan penyelesaiannya. Ya, ini. Walaupun hidup kalian tidak selamanya indah, ya toh? Walaupun kalian kadang ada permasalahan yang bertubi-tubi datang kepada kalian, kalian harus yakin. Ya, ini. Bercermin kepada cermin kalian.
Yang di depan cermin itu siapa? Adalah kalian. Ya. Nah, ucapkan di dalam diri kalian di depan cermin itu, saya mampu dan saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, permasalahan yang saya alami. Nah, ini anak-anakku semuanya. Nah, ini. Ya, sekali lagi, kalian ada teman, kalian ada orang tua. Ketika pada waktu ada masalah, coba bercerita. Siapa tahu dengan kalian bercerita kepada teman kalian, dengan bercerita kepada orang tua, sehingga dapat memberikan masalah kalian itu bisa apa? Ringan, ya, ada jalan penyelesaiannya. Oke, sudah ya. Nah, baik. Ya, ini ketoknya duwe masalah kabeh iki. Ya, kelihatannya punya masalah semua ya. Ya, ini. Yang intinya itu anak-anak, ya. Intinya itu. Jadi kalau ada masalah kita harus yakin bahwasanya setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Yakini itu. Ya. Yakin itu anak-anakku semuanya. Ya, saya yakin kalian mampu karena kalian adalah anak-anak hebat. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Apa ini? Apakah itu? Lihatlah cermin dan tersayanglah padanya. Katakan pada dirimu, Baik, kita masuk ke sini ya. Apakah itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu angkat tangan, maju ke depan, saya berikan hadiah. Loh, saya bawa hadiah loh, Cah. iPhone. Nggak, jangan dilihat hadiahnya. Berupa apa jangan, ya jangan. Iki ngono aku ndekne nyiapne ya ora turu lho Cah kitamu. Di WA Pak Burhan ngono aku wis ndrowedeg. Ya toh? Di WA Pak Ridwan wis ndredeg. Coba yang bisa menjelaskan secara singkat dulu dapat hadiah permen. Gak apa-apa, jangan dilihat hadiahnya, jangan ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu Isra Mi'raj? Ayo angkat tangan. Angkat tangan loh, ayo. Gak apa-apa, maju. Oh, gak apa-apa. Kok jomo, harus gelem. Latih, kalian ini beranak-anak yang berani. Ayo coba. Siapa? Singkat saja enggak apa-apa. Enggak perlu panjang lebar, enggak perlu. Saya butuh singkat saja. Apa? Ayo. Oh, iso loh. Ayo saya tak parani lah ngono, tak parani. Apa? Isra Mi'raj apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit. Tepuk tangan untuk temannya. Kelas berapa ini? Oh, kelas 7. Berarti belum kenal saya ya. Oh, belum. Perkenalkan Pak Sodik. Ya dah, akhirnya kenal. Nah, ini buat kamu. Temannya dibagi. Loh, masih ada. Masih ada ini loh. Emang calai gak gelem angkat tangan. Mbak kira satu biji ya. Oh, mbak kira satu biji. Ya, nanti pertanyaan berikutnya nanti. Oke, baik anak-anak semuanya. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting sekali. Sebagai ya, peristiwa yang sangat penting sekali yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Terutama kita ini umat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau
kalian ketahui bahwasanya Isra Mi'raj itu seperti ini, ya Banda. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengandung banyak hikmah yang terjadi di malam hari. Ya. Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa atas izin Allah. Isra yang artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Terus Mi'raj itu adalah perjalanan menuju langit yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ini anak-anak. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah suatu perjalanan di malam hari, di mana Isra Mi'raj itu ya terjadi untuk apa? Untuk menerima wahyu salat 17 rakaat. Tapi nanti ada cerita di sini, ya, ada cerita. Sebelum terjadi 17 rakaat atau 5 waktu itu ada ceritanya. Ya, ini. Isra Mi'raj ini dilakukan karena apa? Di saat sebelum terjadinya Isra Mi'raj, karena pada waktu itu apa? Tahun kesedihan Rasulullah. Ya. Rasulullah itu bersedih karena apa? Ditinggal oleh pertamanya 1 tahun sebelum Isra Mi'raj ditinggal oleh pamannya yang bernama Oke, ya. Kemudian 3 bulan kemudian ditinggal oleh istri tercintanya, yakni Khadijah radhiyallahu. Ya. Nah, karena Rasulullah di saat itu lagi bersedih, maksudnya Allah itu menghibur, ya toh? Menghibur. Padha koyok kalian, kalau kalian lagi sedih, orang tua juga ingin berusaha menghibur kalian. Nah ini Rasulullah lagi bersedih, anak-anak, lagi bersedih karena ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, kemudian dalam syiar agama Islam itu ditolak oleh penduduk Taif pada waktu itu, ditolak. Rasulullah sedih karena Rasulullah ini kekasih Allah, ya. Maka Allah ini memerintahkan malaikat Jibril, "Hai Jibril," ya. Nah, datangilah Muhammad, ya, hibur dia, karena Allah itu tidak tega, ya, karena Allah itu tidak tega melihat kekasihnya lagi bersedih pada saat itu. Maka malaikat Jibril kemudian turun ke bumi menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini diajak, ya, kalau kalian itu lagi sedih, lagi banyak masalah sama orang tuanya, diajak bertamasya, ya toh? Nah, biasanya naik apa? Naik mobil, naik unta. Masuk sampai numpak unta? Ya, beda kalau Rasulullah ini diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril dengan mengendarai burung. Kendaraan yang sangat super cepat sekali. Kendaraan super cepat di muka bumi ini adalah jet, pesawat jet, ya toh? Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi. Apa ya? Buruk ini. Ya, belum ada satu kedipan mata saja sudah sampai ke tempatnya. Maka malaikat Jibril menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajakmu apa? Nah, istilahnya jalan-jalan, ya tak? Dengan mengendarai burung. Ya, dengan secepat kilat Pak, wes, kaget, podo. Dengan secepat kilat Pak, wes. Nah, Rasulullah mengadakan Isra, perjalanan dari Isra tadi, perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kalau sekarang itu di Yerusalem, Palestina. Yang kalau kalian lihat di televisi itu sekarang ini lagi apa? Terjadi peperangan, ya. Nah,
Ini di sana itu saudara kita semuanya yang sekarang ini lagi itu karena ulahnya Zionis Israel itu. Ya, ini diajak ke sana anak-anak. Secepat kilat, tidak ada satu kedipan mata saja sudah sampai. Ya, ini sudah sampai. Nah, tidak ada kendaraan di muka bumi ini melebihi kecepatan buruk, nggak ada. Nah, itulah kelebihan dari kendaraan buruk, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya. Nah, ketika pada waktu sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah ini melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian diajak jalan-jalan lagi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, mari kita lanjut perjalanan kita. Oke Jibril. Wah, cara basa gaule karo bestine ngono kuwi. Ya. Oke Jibril. Nah. Dan secepat kilat juga mak wes. Akhirnya sampai ke mana? Langit ya, bukan ke 7 dulu, tidak, masih ke 1, nanti 2, 3 sampai ke 7. Ya. Nah, di saat langit ke 1 ini, ya, ketemu para nabi juga, kedua, ketiga, keempat, 5, 6 dan 7. Nah ini. Nah, sebelum menghadap Allah, Rasulullah ini juga diperlihatkan dengan apa? Gambaran siksa neraka. Ini Cak. Jadi selain Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, juga berkesempatan untuk melihat keadaan neraka bersama malaikat Jibril. Ya. Diriwayatkan di suatu hadis bahwasanya Nabi Muhammad melihat sebagian besar penghuni neraka itu adalah wanita atau perempuan. Ya. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Dan aku lihat ternyata kebanyakan adalah para wanita. Hadis tersebut berbunyi seperti itu, anak-anak. Nah, berarti bagi kalian anak-anak yang cewek-cewek ini harus lebih hati-hati, terutama dalam menjaga auratnya, dijaga aja, ya dijaga. Itu. Jangan sampai kelihatannya di sini memakai kerudung, bajunya longgar di rumah. Ya kalau di dalam rumah tidak masalah, tapi kalau keluar rumah, nah ini gunakan pakaian yang sopan. Jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu terbuka, terlalu seksi, ya, atau membentuk tubuh. Kelihatannya tertutup, tapi membentuk. Paham ya ini ya? Nah, ini loh, ini kelihatannya tertutup dari atas pakai kudung, pakai hijab, bajunya panjang, bawahannya sampai bawah, tapi apa? Ngepres ya, koyok-koyok klambine adike digawe. Klambine adike digawe. Terus kurang bahan yo digawe. Ngerti kurang bahan tahu ya? Nah, harusnya panjang malih. Nah, bahkan ada yang kelihatan pusarnya ketika pada waktu naik sepeda motor, punggungnya kelihatan. Ini Ini kenapa kok banyak penghuninya wanita itu? Ya karena tidak bisa menjaga auratnya. Nah, di dalam neraka juga Rasulullah itu diperlihatkan di situ ada manusia ya yang bermulutkan kayak unta, kemudian memakan bara api di dalam mulutnya, kemudian sampai tembus ke duburnya. Rasulullah tanya, ya Jibril, kok itu ada umatku yang kayak seperti itu, kenapa? Dan malaikat Jibril menjawab, itulah ya Rasulullah gambaran umatmu nanti yang di masa selama di muka bumi sering makan hartanya anak yatim. Di situ ya.
Terus di situ juga Rasulullah diperlihatkan juga, ya, ada manusia yang dimana diberikan dua daging, segumpal daging, yang kanan itu adalah daging segar, yang kiri daging busuk. Tetapi ketika pada waktu manusia itu mau makan daging yang segar, tetapi tidak bisa, malah justru tangan kirinya yang memegang daging yang busuk itu dimakan. Bahkan sampai mulutnya ini mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah, bau yang busuk. Ya, bahkan dari kemaluan mereka juga keluar darah, nanah yang baunya pun juga busuk. Rasulullah bertanya lagi kepada si Jibril, "Ya Jibril, kok ada umatku yang seperti itu, kenapa?" Dan Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itulah gambaran umatmu nanti ketika pada waktu di muka bumi ini banyak melakukan maksiat." Iki Cah. Nah, saya harap yang cewek-cewek ini bisa menjaga kehormatannya, ya. Kalian jaga kehormatan kalian, kalian jaga pribadi kalian, ya. Ini jangan sampai kalian memberikan sesuatu hal yang berharga kepada orang yang yes, kalian anggap kalian cintai pada waktu itu, tetapi belum ada ikatan pernikahan. Jangan sampai anak-anakku semuanya. Karena apa? Menurut penelitian Komnas Perlindungan Anak, lagi loh, ya, remaja ini sudah kenakalan remaja terutama. Sing nakal loh gak, sing nakal-nakal tok ya. Kenakalan remaja itu terjadi apa? Salah satunya adalah pergaulan bebas. Iki Cah, pergaulan bebas. Pegangan tangan juga dianggap hal yang biasa. Berciuman juga dianggap sesuatu hal yang biasa. Berpelukan dianggap sesuatu hal yang biasa. Kemudian merembet, akhirnya berhubungan seks bebas. Nah iki, itu jangan sampai terjadi di diri kalian semuanya. Maka kehormatan kalian ini harus dijaga. Ibarat sebuah barang, kalian ini barang yang masih tersegel, yang dipajang di mana? Di toko. Ketika pada waktu ada pelanggan masuk, kira-kira memilih barang yang masih segelan atau yang sudah terbuka dan rusak? Ya, masih segelan dan kelihatan baik. Maka dari itu jaga pribadi kalian, anak-anak. Yang laki-laki pun juga begitu. Kalau yang namanya mencintai itu harus melindungi, bukan malah merusak. Ingat, ya, iki sing cewek-cewek yo ngono, sok mben nak duwe pacar misale, ya kalau sing lanang kok minta sesuatu hal, putus saja. Loh, kok aku diputus? Ya, karena kamu tidak bisa menjaga kehormatan saya. Kamu tidak bisa melindungi saya. Orang yang mencintai itu tidak merusak tapi melindungi. Kita putus saja sampai di sini, masih banyak lain yang mengantri. Nah, gitu loh, Cah. Paham ya? Nah ini. Itu. Selain Rasulullah diberikan gambaran siksa neraka, Rasulullah juga ditunjukkan, ya, gambaran surga. Siapa yang di sini kepengen kok wes aku dhisik ya, nantinya masuk ke surga, angkat tangan. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti kita masuk sama-sama, di situ bawa bendera sing tulisannya MTS Nurul Islam Kota Kediri. Nah, ya toh, rombongan dari mana ini? Rombongan MTS Nurul Islam. Wah, ya toh? Nah, gitu dah. Nah, di surga ini, di depan pintu surga ada malaikat yang bernama Ridwan. Bukan Pak Ridwan loh ya, bukan Pak Ridwan, tapi Ridwan, malaikat penjaga surga ini. Bagi orang yang mau masuk itu disambut dengan baik, disambut dengan ramah, disambut dengan senyuman. Tetapi kalau di neraka tadi, penjaga neraka siapa? Nah, ini Rasulullah dikisahkan dalam sebuah hadis itu bahwasanya aku baru jumpa ini makhluk yang tidak pernah tersenyum, merengut ya. Iki malaikat Malik, ya toh. Ketika pada waktu ada orang yang mau masuk ke neraka, wah, lak nyambut itu gak kok. Kalau di surga ini misalnya lagi ya, panjenengan sinten? Wo, nami kula Sodik misalnya lah ya. Nah,
Wah Pak Sodik, sing ngisi pengajian ning MTS Nurul Islam kae nggih. Monggo mlebet. Wah, mlebet ning surga. Beda kalau ning neraka. Sapa kowe? Wah, kaget ya. Aku Sodik. Sodik? Kowe sing gawe dosa kae kowe. Nggih malaikat. Kono, nggonmu ning kono. Kan ada neraka itu kan tingkat-tingkatan ya. Nah, awakmu nggonmu ning ngisor dhewe. Mergo dosamu akeh. Lempar sama malaikat jeriet. Nah, kira-kira sampean kepengin disambut baik atau disambut dengan tidak baik? Enggak baik. Pasti semuanya ingin yang baik ya? Yang baik. Ini gambaran surga seperti itu. Ya, keindahan surga sangat luar biasa. Ya. Dijelaskan di sini dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat 4 buah sungai di surga. Sungai yang begitu indah, ya, airnya mengalir jernih, burung-burung berterbangan, buah-buahan segar yang seakan tinggal itu dipetik dengan jemari kita sudah kita dapatkan. Ya. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari juga disebutkan tentang gambaran surga yang indah, yang istilahnya membayangkannya saja kita ini sudah bahagia. Coba sampai merem, bayangkan tempat yang indah. Nah, sudah toh? Nah, padahal surga itu lebih indah dari yang kalian bayangkan. Ini. Ya. Kalau sampai ingin masuk ke surga ya tentunya aturan agama, ajaran agama itu harus dikerjakan dan ditaati. Segala perintah larangan Allah harus dijauhi. Ya, jangan dilakukan. Ya. Bahkan kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya banyak kubah yang terbuat dari mutiara-mutiara. Dan tanahnya terbuat dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang harum sekali. Ya, tanahnya itu berbau harum, dikasahkan seperti itu. Pak, apa tahu mlebu surga? Durung. Ya, durung. Sampai pengen dhisik olak dhisik, aku tak carry wae. Ndak ya, itu digambarkan, dikisahkan di dalam hadis seperti itu anak-anak. Lah kita itu harus meyakini karena iman itu, rukun iman itu ada berapa? 6 ya toh. Nah ini loh, salah satunya ya kita harus mempercayai sebuah hal ini, harus percaya kita. Baik anak-anak, sudah berapa menit ini tadi Bu? Wis diwisi apa terus iki? Lanjut ya. Wo, sing lanang-lanang njaluk wis. Nah, ini langsung kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj saja ya. Nah, ada beberapa hal sebagai kalian seorang pelajar, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Yang pertama adalah kesungguhan dan kepercayaan diri. Nah, kenapa kok kita ambil seperti ini, Cah? Karena Rasulullah dalam menghadapi tantangan besar ketika menceritakan Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya. Ini loh, Cah, banyak orang yang tidak percaya. Rasulullah ketika pada waktu setelah selesai melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah itu cerita kepada beberapa orang. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Bahkan Rasulullah dianggap orang gila, bayangkan. Apa yang mungkin perjalanan selama itu ketika pada waktu ditempuh dengan jalan kaki saja membutuhkan waktu berbulan-bulan, kok kamu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kok bisa cepat? Nah ini loh, kalau dipikir secara logika, akal pikiran itu tidak bisa. Wong kalian saja dari kota Kediri ke Malang misalkan itu perlu perjalanan beberapa jam kalau naik kendaraan. Coba kalau jalan kaki berhari-hari, ya mana? Nah ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa ya mungkin perjalanan itu ditempuh dalam waktu 1 malam. Nah itulah kenapa Rasulullah dianggap orang gila oleh orang di sana itu ya. Tetapi apa? Rasulullah tetap yakin dan teguh menyampaikan kebenarannya. Walaupun dia dianggap gila, walaupun
beliau itu dianggap tidak waras, tapi tetap menyampaikan, ya toh, syiar. Nah, kalian sebagai pelajar apa yang dapat diambil? Dalam belajar kita juga akan menghadapi keraguan, kesulitan, dan mungkin ejekan dari orang lain. Ada yang pernah diejek oleh temannya? Nah, ada banyak ya. Namun jadikan ini sebagai motivasi kalian. Untuk apa? Untuk terus berusaha dan percaya kepada kemampuan diri kalian. Jangan sampai minder, jangan sampai rendah hati. Rendah diri. Ya, kalau rendah hati itu harus. Rendah hati itu nggak sombong. Ya, ini harus. Ya. Terus berikutnya, sebagai seorang pelajar kalian harus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang peristiwa Isra Mi'raj di sini? Ya, ini adalah momen di mana perintah sholat diturunkan langsung dari Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Baik buruknya seseorang tergantung bagaimana dia beribadah sholat. Siapa di sini yang sholat 5 waktu, angkat tangan. Yang sholatnya bolong-bolong, angkat tangan. Wah, wakeh, ya toh? Ya, padahal sholat ini adalah ibadah yang langsung kepada Allah dan apa? Tiang agama juga tidak bisa diwakilkan. Iki lho, Cah. Kok enek? Ayo sholat, gak wis aku titip absen ning nggon Gusti Allah. Kadang enek sing seperti itu toh. Nah, kok sholat kok absen ini piye maksudnya? Nggak bisa. Sholat itu ya antara pribadi manusia itu sendiri dengan Allah. Nggak bisa diwakilkan. Ya, kecuali kalau sampai undangan makan-makan diwakilkan bisa. Tapi kalau ini nggak bisa. Ya. Nah, apa yang kalian sebagai pelajar yang bisa lakukan? Sebagai siswa, jadikan sholat sebagai pondasi dalam kehidupan. Ketika menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, maka Allah akan memudahkan urusan kita, termasuk dalam belajar. Kalau sampean kepingin pinter, sampean kepingin cerdas, sholate ya kudu taat. Gila, Cah. Ya, nih sholatnya kudu taat 5 waktu. Karena apa? Di dalam setelah selesai sholat kalian berdoa. Nah, di situ kuncinya. Ya. Nah, pantang menyerah anak-anak. Jadi kalian sebagai pelajar jangan sampai menyerah. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah SAW menghadapi tahun kesedihan wafatnya Khadijah, pamannya Abu Thalib. Perjalanan ini menjadi penghibur dan motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah. Dihibur, Rasulullah ini dihibur. Ya, ini. Dan pantang menyerah. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Jika kalian sedang mengalami kesulitan, baik di sekolah maupun di rumah, jangan menyerah. Kuncinya itu, jangan menyerah. Ya. Ingatlah bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar dan berusaha. Ingat tadi dalilnya tadi dalam surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah, diulangi 2 kali. Apa yang berbunyi? Inna ma'al usri yusra. Bahwasanya dalam kesulitan Allah menyertakan kemudahan. Kalau kalian dalam saat ini lagi ada kesulitan, ada masalah, yakino, ya pasti ada jalan penyelesaian. Ya pasti ada jalan keluarnya. Ingat itu. Nah, keutamaan perjuangan dan kesabaran. Rasulullah ini menghadapi banyak cobaan dan hinaan sebelum, setelah, dan Isra Mi'raj ini. Namun beliau tidak pernah menyerah dalam menyampaikan dakwah Islam. Kalian harus mencontoh itu. Ketika pada waktu ada teman menjelekkan kalian, ada teman membuli dan sebagainya, kalian jangan menyerah. Ya, ini. Dalam hidup kalian akan menghadapi rintangan baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Jadikan kesabaran sebagai kekuatan utama. Coba bisa ini? Pak, ayo tangannya ngepal ke atas. Tangannya dikepalkan ke atas. Ayo tangannya dikepalkan ke atas. Terutama sing duwe masalah-masalah iki lho, yo. Tangannya dikepalkan di atas. Rodok dhuwur. Aja mek ngene tok. Ayo ke atas. Ya, ke atas. Genggam kuat. Nah, sekarang tirukan apa yang saya ucapkan. Tirukan ya. Tirukan dengan semangat, dengan penuh keyakinan kalian. Coba, ayo. Diikuti ya. Diikuti 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa. Saya mampu. Saya bisa. Saya mampu. Saya bisa menghadapi masalah saya. Saya bisa menghadapi kesulitan saya. Saya yakin pasti ada jalan keluar. Dan saya yakin pasti ada jalan penyelesaian. Semoga Allah memberkahi. Amin. Nah, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, dan yang terakhir adalah ini ya, mengutamakan sholat di atas segala hal. Kita ini harus mengutamakan sholat. Tapi anak sekarang ini kadang tidak seperti itu. Ketika pada waktu Allah sudah memanggil lewat suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada waktu itu sholat maghrib, sampai lagi pegang HP sama orang tuanya, diingatkan, Duk, Le, wayahe sholat maghrib, ayo ndang pergi ke musola. Kosek to Bu, kosek to ya, aku sik penak dolanan HP iki lho. Ojo diganggu dhisik. Ya toh? Berarti itu mengutamakan sholat apa enggak? Tidak. Jadi ketika pada waktu sudah terdengar suara adzan, HP langsung ditinggal. Kalau yang melihat TV, ya TV dimatikan sampai ambil air wudhu melaksanakan sholat. Ini perintah sholat ini yang diterima langsung oleh Rasulullah, menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah pilar agama yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagai seorang pelajar, apapun kesibukan kalian, jangan pernah meninggalkan sholat. Kecuali bagi yang cewek kalau lagi berhalangan, ya ini. Jadikan sholat sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan belajar, dalam tantangan kehidupan dan tantangan di masa depan. Ketika pada waktu kalian ada masalah, sholato, berdoa, memohon kepada Allah agar ada jalan penyelesaiannya. Lawang katanya tadi Allah tidak memberikan segala kesulitan, itu juga ada kemudahannya. Allah itu berjanji di dalam surat Al-Insyirah itu bahkan diulangi 2 kali. Ya, sampean kudu yakin itu. Sampean harus dongo, berdoa di situ. Ya, paham nggih? Paham. Loh, entek bae wisan. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah ya. Ini waktunya kalau tidak salah berapa tadi, 45 menit lebih saitik. Oh iya, kasih pertanyaan ya. Cek. Wah, iki adae permen hot ya toh, tapi isinya iPhone 16. Gak ya toh, Pak Sodik kepoyo mampu tuh cah. Ya, iki permen lagi. Ada pertanyaan. 1 apa 2? 1 ya. 1. Pertanyaannya adalah, nah, tadi kan kenapa Isra Mi'raj itu dilakukan karena Rasulullah itu lagi dalam keadaan bersedih. Ya. Sebutkan 3 kesedihan Rasulullah. Sing lanang gak nek sing ngacung. Kene maju dis.
Apa sampean Jawa? Kehilangan istrinya, terus kehilangan pamannya, terus apa? Terus Tepuk tangan untuk Gendis. Oke, dibagi dengan temannya. Sing lanang dikai gak apa-apa. Baik ya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan ya. Mudah-mudahan walaupun saya di sini cuma sebentar, mudah-mudahan nanti di lain waktu saya bisa bertemu kalian lagi ya toh. Nah, bisa seperti ini. Aku seneng cah. Ya toh. Arep nangis aku, iya, arep nangis gak usah, laki-laki kok nangis, ya toh. Nah tapi tidak apa-apa, sudah buat sampean saja. Ya kadang itu saya ngubungi Bunis, ya Bunis. Kadang Bunina juga, Bu piye cacah kabari. Nah saya tanyakan kabarnya juga. Ya kadang juga apa? Lewat TikTok itu anak-anak ya, kadang ada yang live, sopo sing biasanya nyimak live. Jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa juga kirim mawarnya juga loh ya. Wes. Ya kita harus bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Salah satunya adalah menjalin tali silaturahim ya. Salah satunya itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu In sudah memberikan kesempatan saya untuk ngomong di depan anak-anak semuanya ya. Kalian akan selalu saya ingat ya toh. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya silaturahim ke sini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Oke. Terima kasih. Silakan.